Selamat datang kembali di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Sahabat bijak sekalian, kisah antara ibu mertua dan menantu perempuan sepertinya tidak akan pernah ada habisnya, bukan? Karena perbedaan generasi, cara berpikir, dan gaya hidup, pertengkaran serta perbedaan pendapat seringkali tak terhindarkan. Dahulu mungkin kita sering mendengar keluhan menantu yang harus berjuang keras menyesuaikan diri dengan tradisi keluarga suami. Namun, di zaman sekarang, banyak wanita yang mandiri secara finansial dan lebih berani dalam menentukan hidupnya. Bahkan, ada yang sampai berani membentak dan memerintah ibu mertuanya sendiri. Lalu, apa yang terjadi pada akhirnya? Mari kita simak bersama dan renungkan kisah-kisah penuh pelajaran berikut ini, hanya di 1000 Pemikiran Bijak. Pastikan Anda menonton sampai akhir karena akan ada banyak kejutan yang menanti. Kisah pertama, tamparan keras untuk menantu yang kurang ajar. Tahun ini, usia saya sudah hampir 60 tahun. Suami saya telah berpulang lebih dari 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, saya seorang diri membesarkan kedua anak saya hingga mereka dewasa. Putra saya kini bekerja di sebuah perusahaan media dan bahkan sudah punya perusahaan sendiri. Sementara itu, putri saya sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Karena rumah terasa sepi, saya selalu berharap putra saya segera menemukan kekasih hatinya. Namun, hingga usianya 30 tahun, ia tak pernah sekalipun membawa seorang gadis pun ke rumah. Hati saya cemas, saya bahkan mencoba menjodohkannya, tetapi ia selalu menolak. Akhirnya, saat usianya 32 tahun, setelah ia berhasil membeli mobil dan sebuah apartemen seluas 70 meter persegi di tengah kota Jakarta, barulah ia mengenalkan seorang gadis pada saya. Melihat mereka berdua begitu mesra saat ia membawa kekasihnya ke rumah, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Terlebih lagi, gadis itu sangat cantik dan bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan farmasi. Bicaranya pun sangat santun dan teratur. Saya benar-benar menyukainya. Tak lama kemudian mereka pun menikah. Di hari pernikahan mereka, sayalah yang mengurus semuanya. Setelah menikah, mereka tinggal di Jakarta agar lebih mudah untuk bekerja, sementara saya tetap tinggal seorang diri di kampung halaman. Sesekali di akhir pekan, mereka akan pulang dan menginap semalam, lalu kembali ke kota keesokan harinya. Setiap kali menantu saya datang, kami selalu mengobrol dengan akrab dan ceria. Saya tahu ia masih muda dan butuh banyak istirahat, jadi saya membiarkan mereka bersantai. Saya hanya perlu menyiapkan masakan lezat dan melihat mereka menikmatinya sudah membuat saya sangat bahagia. Suatu ketika, putra saya meminta saya untuk pindah ke Jakarta agar bisa membantu mengurus rumah dan memasak untuk mereka. Namun, saya menolaknya. Sebagian karena saya tidak terlalu suka dengan kehidupan kota, sebagian lagi karena saya ingin menghindari potensi konflik antara ibu mertua dan menantu sejak awal. Meskipun saya seorang ibu mertua, saya berusaha untuk selalu berpikiran modern, santai, dan seringkali membela menantu saya. Sejak ia menjadi bagian dari keluarga kami, tak pernah sekalipun saya mencampuri atau mengkritik kehidupan mereka. Bahkan dalam urusan keuangan, saya tidak pernah meminta uang sepeser pun dari mereka. Sampai suatu hari, menantu saya mengalami mual parah saat hamil hingga harus berhenti bekerja. Karena kasihan padanya, saya pun akhirnya pindah ke Jakarta untuk tinggal bersama mereka dan membantu pekerjaan rumah tangga. Karena saya pernah melalui masa kehamilan, saya mengambil alih semua pekerjaan. Saya juga sering mengajaknya mengobrol dan bercanda agar kami semakin akrab. Siapapun yang datang berkunjung pasti akan berkata bahwa saya adalah mertua yang sangat baik dan pengertian. Sejak hari menantu saya melahirkan hingga cucu saya berusia 3 bulan, saya selalu berada di sisinya, siang dan malam. Selain merawatnya, setiap malam saya juga begadang menjaga cucu agar menantu saya bisa tidur nyenyak.
Saya pikir semua pengorbanan ini akan membuatnya merasakan betapa besar kasih sayang yang saya berikan. Namun, saya tidak pernah menyangka di mata menantu kota saya, pemikirannya tentang seorang ibu mertua ternyata begitu berbeda. Saat itu, saya baru saja pulang dari pasar. Ketika saya melangkah masuk ke ruang tamu, saya mendengar menantu saya sedang berbisik dengan temannya yang datang berkunjung. Temannya berkata, "Ibu mertuamu baik sekali, beda jauh dengan mertuaku." Namun menantu saya menjawab, "Tapi aku tidak suka padanya. Dia itu kampungan, dan siapa tahu rasa sayangnya pada menantu dan cucunya itu tulus atau tidak. Jangan-jangan hanya karena mengincar uang saja." Mendengar ucapan itu, dunia saya seakan runtuh. Namun saya tetap berpura-pura seolah tidak mendengar apa-apa. Kemarin saya memberitahu putra dan menantu saya bahwa saya ingin pulang ke kampung karena masa nifasnya pun sudah lewat 3 bulan. Namun, baru saja saya selesai bicara, menantu saya langsung menunjukkan sikap tidak suka. "Aku sudah memberimu uang, jadi ibu punya tanggung jawab untuk merawatku dan cucu ibu." Mendengar itu, kesabaran saya habis sudah. Saya mengangkat tangan dan memberinya tamparan yang keras, lalu berkata dengan tegas, "Tutup mulutmu, bicaramu sungguh tidak sopan seperti orang tak berpendidikan. Kau sebut aku kampungan dan aku diam saja. Sekarang kau bicara seolah-olah aku ini pembantumu. Jika orang tuamu belum berhasil mendidikmu, maka mulai sekarang biar aku yang akan mendidikmu." Mendapat tamparan keras dari saya, menantu saya menangis sejadi-jadinya. Ia akhirnya meminta maaf karena kata-katanya yang sudah keterlaluan. Saya tahu ia masih muda dan belum dewasa, tetapi saya terpaksa melakukannya. Saya tidak ingin menantu saya berani menginjak-injak kepala ibu mertuanya sendiri. Tentu saja, dalam kehidupan antara mertua dan menantu, terkadang akan ada perbedaan pendapat atau masalah yang tidak sesuai keinginan. Terkadang hal ini akan membuat Anda merasa tidak nyaman dan kesal. Namun, jangan pernah menceritakan keburukan mertua atau menantu Anda kepada orang lain. Mungkin dengan mengungkapkan kekesalan, Anda akan merasa lebih lega saat itu juga. Tetapi terkadang, hal itu justru membawa konsekuensi yang tak terduga. Pikirkanlah kemungkinan bahwa orang yang Anda bicarakan bisa saja mendengar perkataan buruk Anda dari siapapun. Meskipun yang Anda katakan adalah kebenaran, tetap saja tidak akan terasa nyaman mengetahui diri Anda dijelek-jelekan. Anda harus mengerti bahwa hanya jika Anda berbuat baik kepada mereka, Anda akan menerima cinta dan rasa hormat kembali. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara mertua dan menantu, sebaiknya duduk bersama untuk menyelesaikannya. Hal-hal kecil sebaiknya diabaikan, jangan disimpan terus di dalam hati. Kisah kedua, menantu yang kurang ajar, mertua yang berusaha sabar. Ibu Tuti yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta, telah pensiun selama 5 tahun. Ia tinggal bersama putra dan menantunya. Suaminya telah lama meninggal dan ia seorang diri membesarkan putranya, berharap di hari tuanya bisa hidup tenang. Namun Rina, menantunya, yang bekerja sebagai seorang pebisnis, memiliki sifat yang agak perhitungan. Dulu, setiap kali Budi, putranya, gajian, ia selalu memberikan sebagian besar uangnya kepada ibunya untuk mengurus rumah tangga. Tapi sejak menikah, uang Budi dipegang oleh istrinya, dan setiap bulan ia hanya memberikan Rp500.000 kepada ibunya untuk biaya makan. Merasa uang yang diberikan istrinya terlalu sedikit, Budi mengeluh, "Kenapa kamu begitu pelit? 500.000 untuk makan 30 hari?" Rina menjawab, "Zaman sekarang kita harus hemat setiap rupiah. Kita kan tidak sarapan dan makan siang di rumah. Lagi pula, ibumu kan punya uang pensiun." Budi hanya diam mendengarnya, tidak terlalu memikirkannya lagi. Sementara itu, uang pensiun Ibu Tuti hanya sekitar 2 juta rupiah. Ia harus membiayai banyak hal, gas, listrik, sayuran, dan lauk pauk dengan uang yang sedikit itu. Setiap pagi ia pusing memikirkan cara mengatur pengeluaran agar cukup. Namun, hampir setiap malam menantunya selalu mencibir. "Sudah dikasih uang setiap hari, tapi ibu kalau belanja serba sedikit. Nasi yang dimasak cuma segini, siapa yang makan dan siapa yang tidak?"
Ibu pikir semua orang sudah tua dan makannya sedikit seperti ibu. Setiap hari menunya tahu dan telur. Atau jangan-jangan uangnya ibu pakai untuk foya-foya. Suara menantunya begitu lantang, bahkan terdengar jelas meskipun Ibu Tuti berada di dalam kamar dengan pintu tertutup. Ia sangat sedih, berkali-kali ingin bicara dengan anaknya, tapi selalu urung. Ia berpikir, anak-anaknya sudah seharian bekerja keras mencari nafkah, apapun yang bisa ia bantu, ia akan berusaha melakukannya. Ditambah lagi, putranya ikut menimpali. Kenapa ibu pelit sekali? Kami sudah kasih uang, tapi setiap hari ibu masak saja tidak beres. Ibu Tuti tidak tahu harus menjelaskan apa kepada putranya. Ia tidak pernah pergi bergosip dengan teman-teman sebayanya, seperti yang dipikirkan anaknya. Setiap pagi, ia bersusah payah membawa keranjang ke pasar yang lebih jauh di pasar Minggu, karena harganya sedikit lebih murah. Lalu ia pulang untuk mencuci, menjemur pakaian, dan membersihkan rumah. Punya menantu, tapi kapan Rina pernah mengerjakan pekerjaan rumah? Pulang ke rumah, mandi, makan, lalu anak-anaknya langsung masuk kamar membawa laptop untuk bekerja. Ibu Tutilah yang kembali dengan tekun membereskan semuanya. Melihat anak-anaknya kesulitan mencari uang dan sering bertengkar karena masalah uang, Ibu Tuti berniat membuka warung kecil di depan rumah untuk menjual minuman. Budi tentu saja tidak setuju. Ibu tahu umur ibu berapa. Ibu memasak untuk kami saja sudah sangat bagus. Namun Rina justru tertawa. Oh, kamu tidak tahu apa-apa. Ibu bosan di rumah. Biarkan saja ibu jualan. Bagus kan? Badannya jadi sehat dan dapat uang. Sejak Ibu Tuti berjualan di pinggir jalan, Rina langsung memotong uang bulanan Rp500 itu. Dan setiap hari ia pulang dengan mengomel karena makanannya tidak enak atau tidak sesuai seleranya. Ibu Tuti sedikit banyak cukup menyayangi dan memahami menantunya, tetapi tampaknya Rina tidak tahu diri. Bukan hanya Rina, banyak menantu lain yang dimanja oleh mertua justru meremehkan kasih sayang itu. Ibu Ratna di daerah Tebet, Jakarta, meskipun sudah berusia 68 tahun, setiap hari hanya di rumah menjaga cucu dan memasak untuk anak-anaknya yang pulang kerja. Selesai makan, ia kembali sibuk mencuci piring. Meskipun sudah tua, semua pekerjaan besar dan kecil di rumah ia kerjakan dengan tekun. Namun, Dewi, menantunya, sepertinya tidak pernah merasa puas. Setiap saat, ia selalu menelpon ke rumah untuk memeriksa apakah ibu mertuanya membawa cucunya berjalan-jalan di luar. Orang tua mertuanya sudah menasehati, kalian jangan terlalu mengekang anak. Bima sudah 3 tahun, tapi tidak pernah diajak keluar rumah. Seharian di dalam terus, nanti dia jadi penakut. Api Dewi menepisnya. Lingkungan sekarang tidak sehat dan cuaca sedang dingin. Apa ibu mau membawanya keluar supaya dia masuk angin? Tidak hanya itu, di kantor, topik yang selalu ia bicarakan dengan teman-temannya adalah ibu mertuanya. Meskipun tinggal di kota, gaya berpakaiannya norak sekali seperti orang desa. Aku malu sekali kalau bertemu orang. Karena itu, ketika rekan kerjanya datang berkunjung ke rumah, ia berbisik kepada mereka. Oh, dia itu asisten rumah tangga di sini. Sudah tua, tapi lumayanlah bisa menjaga anakku. Setidaknya dia tidak suka mencuri. Suatu kali, Ibu Ratna tidak sengaja mendengar ucapan itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa agar bisa menyenangkan hati menantunya. Ketika ia menceritakan hal ini kepada putranya memarahi istrinya habis-habisan. Namun bukannya sadar, Debbie malah semakin membenci ibu mertuanya. Ia selalu menganggap semua pekerjaan yang dilakukan ibu mertuanya, mulai dari bangun pagi buta, mencuci baju, memandikan cucu, membersihkan rumah, hingga memasak, sebagai hal yang wajar dan sudah menjadi kewajibannya. Begitu pulang kerja dan melihat rumah sedikit berantakan, ia langsung menyindir. Kalau malas begini, besok siapa yang mau melayani? Ibu Ratna pun dengan panik segera membereskan semuanya. Para pemirsa yang bijaksana, peran seorang suami sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara ibu mertua dan menantu.
Sikap suami adalah faktor penentu yang akan menyatukan keduanya. Seorang suami harus bisa melihat dari sudut pandang yang objektif, pandai berbagi, dan berbicara dengan bijaksana kepada ibu maupun istrinya. Jika ia melihat keduanya belum akur atau belum bisa saling memahami, suami harus menciptakan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk mengobrol dan berbagi dari hati ke hati. Ketika konflik sering terjadi, ia harus bersikap cerdas, adil, dan peka untuk menyelesaikan masalah, mencegah situasi menjadi lebih buruk. Tergantung pada akar masalahnya, seorang pria tidak boleh hanya memihak ibunya atau istrinya saja, melainkan harus memiliki pandangan yang objektif dan sikap yang bijak untuk meredakan konflik. Jangan sampai konflik memuncak dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kisah ketiga, ibu mertua dibuat pusing oleh menantu baru yang sulit diatur. Beberapa hari ini, suasana di rumah Ibu Wati di sebuah perumahan di Jakarta terasa sangat menyesakan. Semua ini gara-gara Sinta, menantu barunya yang bersikap kurang ajar kepada ibu mertuanya. Sejak hari pertama Bayu membawa Sinta untuk diperkenalkan, Ibu Wati sudah tidak terlalu menyukai calon menantunya yang gaya bicaranya ceplas-ceplos dan kurang sopan itu. Tapi entah mengapa, Bayu sudah dibutakan oleh cinta kepada Sinta. Ia bahkan mengancam jika bukan Sinta, ia tidak akan menikah. Meskipun Bayu terus mendesak, orang tuanya tetap menunda-nunda urusan pernikahan. Sampai akhirnya Sinta hamil 4 bulan, barulah mereka terpaksa membawa lamaran ke rumah keluarga Sinta. Karena masih menyimpan dendam atas penolakan orang tua suaminya di masa lalu, Sinta sama sekali tidak menghargai Ibu Wati. Jika ada suaminya di rumah, mulutnya selalu manis, bertanya kabar, dan menunjukkan perhatian pada mertuanya. Tapi begitu Bayu pergi bekerja, ia akan berbicara dengan ketus, atau bahkan saat mertuanya bertanya, ia pura-pura tidak mendengar. Dengan alasan sedang hamil, Sinta meminta izin berhenti bekerja tanpa digaji untuk beristirahat di rumah. Bayu bekerja dari pagi hingga malam, sehingga urusan melayani dan merawat Sinta tentu saja jatuh ke tangan ibu mertuanya. Sepanjang hari Sinta beralasan lelah dan hanya berbaring di kamar sambil menonton film, menelpon teman, atau bermain media sosial, membiarkan ibu mertuanya membersihkan rumah dan memasak sendirian. Ketika masakan sudah siap, Ibu Wati naik ke lantai atas untuk memanggil menantunya makan, tetapi Sinta malah mengusap-usap dadanya dan berkata, "Aku bisa muntah kalau keluar sekarang, Bu. Aku hanya merasa nyaman kalau mencium wangi Aceh. Tolong antarkan makanannya ke kamar saja ya, Bu." Mendengar menantunya berkata seperti itu, apalagi yang bisa Ibu Wati katakan? Demi cucu yang dikandungnya, ia pun dengan sabar membawa makanan ke kamar menantunya. Setelah selesai makan, Sinta juga tidak repot-repot membereskan piring kotornya ke dapur. Ia membiarkannya begitu saja di dalam kamar. Sore harinya, ia akan membuka pintu kamar dan memanggil dengan suara keras, "Bu, tolong kupaskan kelapa muda lalu bawa ke kamar ya." Dan ia akan menunggu sampai ibu mertuanya membawakan kelapa, sekaligus memintanya membawa piring kotor ke dapur. Tentu saja, Ibu Wati yang harus mencucinya. Begitulah hari-hari Ibu Wati, selalu sibuk memenuhi semua permintaan menantunya yang sedang hamil. Suatu kali, Ibu Wati menceritakan hal ini kepada Bayu, tetapi putranya bukan hanya tidak menasihati istrinya, malah menyalahkan ibunya yang dianggap terlalu sensitif dan suka mempermasalahkan hal kecil. Dia kan sedang hamil, Bu, jadi pasti sering lelah. Lagi pula, istriku bersikap seperti itu karena sudah menganggap ibu seperti ibunya sendiri. Mendengar ucapan putranya, Ibu Wati hanya bisa menghela napas panjang. Puncaknya adalah beberapa hari yang lalu. Seperti biasa, Sinta kembali merengek, meminta ibu mertuanya memasakkan sesuatu yang segar dan bergizi. Hari itu Ibu Wati sedang sakit kepala, tetapi karena takut cucu di dalam perut menantunya kelaparan, ia memaksakan diri bangun untuk memasakkan semangkuk bubur biji teratai. Saat membawanya ke kamar, ia melihat Sinta sedang asyik berbaring sambil bermain ponsel. Ia meletakkan mangkuk bubur di meja dan diam-diam turun ke bawah. Belum sampai di ujung tangga, Ibu Wati mendengar menantunya berteriak keras. Ia bergegas lari kembali ke atas dan melihat mangkuk bubur itu sudah tumpah ke lantai, diiringi suara melengking Sinta.
Memangnya aku ini lalat? Manis sekali. Apa ibu mau membunuhku dengan gula? Ibu Wati menahan amarahnya mendengar ucapan kasar menantunya itu. Dan dengan lelah ia bertanya, "Kenapa kamu tumpahkan semua dan bicara sekasar itu, Nak?" Seketika itu juga, Lina langsung mengamuk dan menuduh ibu mertuanya sengaja mengerjainya, memasukkan seluruh stoples gula ke dalam kolak agar lain kali menantunya kapok dan tidak akan pernah berani meminta bantuan lagi. Saat itulah Ibu Tini baru menyadari kesalahannya. Mungkin karena sudah pikun, beliau memasukkan gula 2 kali ke dalam panci. Dengan suara pelan, Ibu Tini berkata, "Nak, maafkan ibu. Maklum, ibu sudah tua. Indera perasa ibu sudah tidak seakurat dulu lagi." Belum selesai ibunya berbicara, Lina langsung memalingkan wajahnya sambil bergumam, "Dasar sudah tua, pikun, tidak ada gunanya sama sekali." Mendengar itu, Ibu Tini hanya bisa terdiam. Tak tahu harus berkata apa lagi menghadapi menantu yang begitu kurang ajar. Sungguh malang nasibku. Sebelum ada dia, rumah ini terasa damai. Sejak dia datang, seisi rumah jadi kacau balau. Terkadang aku merasa dia memperlakukanku tidak lebih dari seorang pembantu. Mungkin aku harus bicara dengan suamiku agar mereka pindah dan tinggal sendiri. Aku sudah tidak tahan lagi, kata Ibu Tini dengan suara sedih menceritakan rencananya. Sama seperti Ibu Tini, keluarga Ibu Hesti di Cilandak, Jakarta juga sering dibuat pusing oleh menantu baru mereka. Setelah pernikahan, Pak dan Ibu Hesti memberikan sebuah apartemen kepada putra dan menantunya yang berjarak hanya 1 kilometer dari rumah mereka. Mereka hanya meminta anak dan menantunya untuk pulang makan malam bersama di akhir pekan. Namun, Maya, sang menantu baru, selalu mencari cara untuk menghindari acara makan malam keluarga ini. Hal itu membuat Pak dan Ibu Hesti sangat sedih. Biasanya, Maya tidak pernah menelepon mertuanya. Dia hanya akan menelepon jika ada masalah untuk menyalahkan suaminya. "Bu, aku sudah tidak tahan lagi dengan anak ibu. Dia itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ditelepon saja tidak diangkat. Pasti sedang main gila dengan perempuan lain di luar sana. Dulu ibu dan bapak terlalu memanjakannya. Jadi sekarang beginilah jadinya." Padahal kenyataannya, Budi, suami Maya, sama sekali bukan pria yang suka hura-hura dan tidak bertanggung jawab seperti yang dituduhkan. Berapapun penghasilannya, semua ia berikan kepada istrinya, hanya menyisakan sedikit untuk uang bensin dan pulsa. Pulang kerja pun ia jarang mampir kemana-mana. Paling sebulan sekali atau 2 kali minum bir dengan teman-teman. Itu pun ia tetap pulang untuk makan malam bersama istrinya. Ibu Hesti menggelengkan kepala saat menceritakan menantu barunya. Semakin dipikirkan, semakin membuat saya kesal. Suami saya dan saya hanya punya Budi sebagai anak laki-laki satu-satunya. Tapi istrinya seperti itu. Padahal anak kami tidak seperti yang istrinya katakan. Dia sangat bertanggung jawab pada keluarga, sangat pengertian dan sayang sekali pada istrinya. Pulang kerja, dia langsung membantu istrinya membersihkan rumah, melakukan apapun selalu memikirkan apakah istrinya akan suka atau tidak. Tapi istrinya sama sekali tidak mengerti. Sedikit-sedikit belum tahu masalahnya dengan jelas, sudah langsung menuduh yang tidak-tidak. Pernah suatu kali, anak saya terjebak macet dan pulang terlambat sekitar 30 menit, istrinya menelpon, tapi dia belum sempat mengangkat. Tiba-tiba menantu saya menelpon saya sambil marah-marah. "Ibu lihat anak ibu itu, dia pasti sedang main gila dengan perempuan lain." Karena kesal, saya balas saja. "Kalau anak ibu memang seburuk itu, tidak bertanggung jawab dan tidak pantas untukmu, tinggalkan saja dia dan cari orang yang lebih baik." Sejujurnya, meskipun tidak tinggal serumah, menantu saya membuat saya merasa sangat sesak. Kalau dia terus seperti ini, bagaimana pernikahan mereka bisa bahagia dan langgang? Dan di bagian akhir acara kita hari ini, mari kita simak bersama kisah 2 ibu mertua yang tragis. Penderitaan itu tidak datang dari tempat yang jauh. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana dan remeh. Ia tidak membuat orang menjadi gila seketika, tetapi secara perlahan membuat jiwa menjadi lelah, jenuh, kehilangan semangat, dan motivasi untuk melakukan apapun.
hidup hanya terasa seperti lingkaran kelelahan yang tak berujung. Bukan karena hidup itu sendiri yang seperti itu, tetapi karena orang-orang di sekitar, atau lebih tepatnya, orang-orang terdekat yang sengaja membuatnya menjadi demikian. Itulah yang ada di pikiranku saat aku pulang ke rumah setelah mabuk. Aku melihat kaca jendela kamar ayah sudah pecah berantakan, serpihan kacanya hanya disapu seadanya ke sudut ruangan, dan di lantai masih ada beberapa noda darah kecil. Mungkin itu darah dari kaki ayah, istriku, atau salah satu dari kedua anakku yang terluka. Aku bahkan tidak peduli lagi. Tiba-tiba, sebuah kenangan pahit melintas di benakku. Saat pertama kali datang ke rumah, istriku sudah sedikit curiga ketika melihat pria berpenampilan seperti petani pekerja keras itu menatapnya dengan acuh tak acuh, seorang gadis yang akan segera menjadi menantunya. Tapi istriku tidak terlalu memikirkannya karena aku meyakinkannya. Ayah dan ibuku orangnya baik sekali. Seumur hidup mereka tidak pernah menyusahkan siapapun. Ya, aku kira orang tuaku memang baik. Hidup ibuku sudah sulit, hidupku juga sulit. Dan sekarang giliran istriku. Gadis yang terkadang merasa seolah-olah telah salah langkah masuk ke dalam rumah ini. Pernikahan kami dimulai dengan cinta, dan hingga sekarang, saat kedua anak kami lahir, kami masih saling peduli dan merawat satu sama lain. Semua keretakan dan kesedihan ini sepertinya berawal dari ayahku, yang usianya sudah sangat senja. Setelah menikah, istriku banting tulang mencari uang untuk membantuku merawat ibu mertuanya yang sering sakit-sakitan, dan merawat rumah tangga kami yang masih penuh dengan perhitungan. Masa kecilku tumbuh dalam kekacauan, di tengah ayah yang pemabuk dan pencemburu. Dulu aku pernah berpikir pesimis, mungkin di seluruh dunia ini, ayahku lah yang paling buruk perlakuannya terhadap istri dan anak. Tapi sekarang aku baru sadar, ternyata masih ada laki-laki yang jauh lebih kejam pada keluarganya. Setidaknya, ayahku masih bertanggung jawab penuh sebagai tulang punggung keluarga. Namun, suamiku punya pandangan yang sama sekali berbeda. Tulang punggung atau bukan itu tidak penting. Bakti pada orang tua itu nomor satu. Kesetiaan bisa diurus nanti. Oh, betapa baktinya suamiku ini mampu membuat semua orang kagum. Setiap tahun ia menerima penghargaan, entah itu belasan mangkuk keramik aneka ukuran atau guci tanah liat kecil dari kelurahan sebagai anak berbakti terbaik tahun ini. Dia membawa pulang piala itu dengan wajah datar, meletakkannya di samping kompor saat aku sedang sibuk memasak makan malam. Di tengah tangisan anak kami yang masih kecil, suara batuk ibu mertuaku yang tak henti-hentinya, dan omelan ayah mertuaku yang mengeluh lapar sambil santai minum teh menunggu makan malam. Di meja makan hanya ada semangkuk sayur bening timun dan sepiring udang rebon tumis pedas. Bapak mertuaku mengangkat piring udang itu, lalu dengan sumpit yang sedang ia gunakan, ia mengaduk-aduk dan memilih-milih udang di dalamnya. Suamiku merasa pemandangan itu sangat tidak sopan, dan mungkin ia juga malu padaku, jadi ia bergumam pelan, "Pak, semua udangnya kan sama saja, kenapa harus dipilih-pilih begitu?" Bapak menjawab dengan ketus, "Kamu ini sekolah tinggi kok bodoh sekali? Udang kan ada yang enak, ada yang tidak. Bapak pilih yang enak dulu untuk dimakan. Nanti juga sama saja rasanya." Kisah itu sudah berulang kali kuceritakan pada banyak orang di berbagai tempat, seolah-olah itu adalah sebuah komedi tragis yang penuh penghinaan. Teman-temanku, kerabat dari pihakku maupun pihak suami, semuanya melongo tak percaya mendengar ceritaku yang kusampaikan dengan begitu bersemangat dan hidup. Sungguh tidak bisa dipercaya. Di dunia ini ada orang yang begitu kampungan dan rakus sampai seperti itu. Aku punya segudang contoh serupa untuk menggambarkan betapa buruknya sifat ayah mertuaku. Keluarga suami yang seperti neraka ini selalu kuceritakan. Aku, seorang wanita terpelajar yang berasal dari keluarga sederhana namun terhormat, begitu aku selalu menggambarkan diriku, mencurahkan isi hatiku dengan ekspresi yang paling menyedihkan. Aku butuh didengarkan, aku butuh simpati. Aku merasa pantas diperlakukan dengan lebih baik.
Aku tidak seharusnya hidup di lingkungan seperti ini. Dan anak-anakku, mereka yang tidak berdosa, mengapa mereka harus tumbuh dan melihat contoh manusia seperti itu? Ya Tuhan, salah apa aku hingga Engkau memberiku cobaan seberat ini? Benar, semua yang kukatakan tidak ada yang salah, tidak ada yang kutambahi. Hanya saja, suamiku bisa membaca ada nada kebencian dan penghinaan dalam setiap ceritaku. Saat dia menatap mataku, yang terlihat hanyalah kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam. Kapan kita bisa pindah dari sini, Mas? Pertanyaan itu selalu kulontarkan untuk menyiksanya setiap kali suasana di rumah sedang tidak baik. Apakah dia benar-benar sudah lupa? Dulu dia pernah berkata padaku bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap memilih tinggal bersama orang tuanya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian, sementara kami menikmati kebahagiaan kami sendiri. Apakah kau sengaja pura-pura lupa dengan janjimu saat itu? Aku paham kok, kalau aku sayang kamu, aku juga akan sayang orang tuamu. Ketika kerabat dari kampung datang berkunjung, belum juga mereka duduk dengan nyaman, ayah mertuaku sudah menyambut mereka dengan keluh kesah. Rumah ini kubelikan untuk mereka, menghabiskan semua tabunganku. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun untuk pegangan hari tua. Hidupku susah sekali, Paman. Kenapa dulu Paman tidak menasihatiku untuk menyimpan sedikit uang? Seolah-olah kami telah menipunya. Aku merasakan tatapan curiga dan penuh kebencian dari kerabat suami, seolah-olah akulah penjahat yang telah merayu dan menguras habis seluruh harta ayah mertuaku. Siapa yang tidak akan percaya pada keluhan seorang pria tua berumur 70 tahun yang tampak begitu lugu dan malang? Siapa yang akan mau mendengar dan percaya jika aku berkata bahwa setiap bulan ayah mertuaku masih pergi ke bank untuk mengambil bunga dari simpanannya yang jumlahnya tidak sedikit? Siapa yang akan melihat bahwa selama bertahun-tahun kami berdua harus mengencangkan ikat pinggang tapi tetap wajib memberikan uang jajan untuknya tepat waktu jika tidak ingin menghadapi drama pertengkaran di rumah? Aku tidak akan pernah lupa, suatu akhir pekan, ibuku dan adik-adikku datang berkunjung. Mereka membawa banyak daging, ikan, dan sayuran, bersiap untuk makan siang bersama yang ramai dan ceria. Tiba-tiba, ayah mertuaku membanting pintu aluminium berulang kali dengan sangat keras. Gedebak, gedebuk. Suara yang sengaja dibuat itu cukup untuk membuat tawa dan canda kami perlahan meredup, lalu lenyap. Di depan semua orang, ayah mertuaku memaki-maki dan menuduh adik laki-lakiku tidak sopan karena tidak menyapanya. Aku tahu itu hanyalah alasan yang ia cari-cari setiap kali ada sesuatu yang tidak ia sukai. Ibuku pamit pulang lebih dulu, lalu satu persatu adik-adikku juga pergi, meninggalkan tumpukan bahan makanan yang belum sempat dimasak. Untuk apa aku punya rumah sendiri? Untuk apa aku bekerja keras banting tulang? Jika orang-orang yang paling aku sayangi bahkan menolak untuk datang lagi dengan alasan takut mengganggu kehidupanku dengan keluarga suamiku? Bahkan ketika aku dan anak-anakku sakit, bibi mereka hanya berani datang sampai ujung gang, memanggilku keluar untuk memberikan sekantong jeruk dan susu kaleng, tapi ia bersikeras tidak mau masuk ke dalam rumah untuk menjenguk kakak dan keponakannya. Sakit hati mana lagi yang bisa lebih perih dari ini? Seringkali di malam hari aku tidak bisa tidur, memandangi ayah yang tertidur pulas setelah beberapa kali aku marah besar padanya dan kemudian menyesalinya. Ibu punya kebiasaan mengigau saat tidur, suka sekali tidur lama, perangainya aneh, kalau beli sesuatu harus yang paling bagus baru mau dimakan. Bungkus mie instan disimpan, kemana-mana selalu membawa segepok kunci. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang sopan dan beradab. Cepat ceraikan saja dia, aku malah akan senang. Perkataan salah itu kemudian membawa begitu banyak tragedi keluarga. Kamu tidak akan pernah bisa memaafkan orang tua yang bisa begitu kejam dan menyebalkan. Itulah kesimpulan yang tertanam dalam hatimu, meskipun aku sudah berkali-kali menjelaskan bahwa ayah seumur hidupnya bekerja kasar, jarang bergaul, tidak banyak keluar rumah, dan punya banyak sifat buruk yang tidak bisa dipungkiri.
Tapi dia adalah ayahku, pria yang melahirkanku, yang berpanas-panasan menarik becak di kampung untuk menyekolahkanku di Jakarta, sehingga aku punya kesempatan bertemu dan mencintaimu. Ayahku memang sangat perhitungan, tetapi dia tetap bertekad memberikan anaknya sedikit bekal pendidikan agar tidak perlu hidup susah. Ayahku memang tidak seperti manusia modern pada umumnya. Kalimat yang pernah kamu tulis diam-diam, tapi aku tetap tidak bisa berpaling ketika ayah berkata, "Nak, kalau ada uang, beri ayah sedikit untuk beli lotre. Semua orang akan tua dan mati. Ayah tidak akan hidup selamanya bersama kalian. Ayah juga tidak bisa menikmati banyak hari bahagia." Kebiasaan berhemat dan menahan keinginan sudah mendarah daging. Ditambah lagi dengan sifat pikun di usia senja yang menyiksa seluruh keluarga. Apa yang harus aku lakukan agar bisa adil pada keduanya, selain berusaha keras melupakan diriku sendiri, sayang? Ibu mertuamu duduk termenung, bersandar di dinding tua. Di sebelahnya ada semangkuk mie yang sudah dingin. Aku perlahan meletakkan martabak panas yang baru kubeli dan 2 kepala ayam goreng renyah di piring untuk ibu. Pisang gorengnya kubagi untuk kakek dan cucunya. Anak perempuanku hanya suka makan kulitnya yang renyah, tidak suka pisangnya yang lembut. Dia menggigiti pinggiran pisang goreng itu, lalu meninggalkannya begitu saja di meja. Dia mendekati kakeknya, dan beberapa menit kemudian terdengar suaranya. "Aduh, sakit. Kenapa, Nak? Kakek cubit kamu ya? Kenapa kakek cubit? Karena kamu gigit pinggiran pisang goreng kakek. Kakek teriak kesakitan." Aku sedang menonton sinetron tentang seorang istri yang menikah dengan orang kaya dan ditindas. Suaminya yang sukses membeli mobil mewah miliaran rupiah, tapi tidak pernah sekalipun mengajak istrinya jalan-jalan dengan alasan mobil itu untuk bisnis membawa perempuan akan sial. Si istri berbakti pada mertua, menahan banyak penderitaan, dan akhirnya mempergoki suaminya sedang bersenang-senang dengan perempuan lain di mobil yang bahkan belum pernah ia naiki. Aku marah dan tanpa sadar mengumpat, "Dasar brengsek!" sambil menambahkan, "Kenapa ada perempuan sebodoh itu di dunia ini?" Pasrah dan berkorban adalah kata-kata indah yang sia-sia dan mengikat nasib banyak orang. Tiba-tiba ayahku keluar dari kamar, wajahnya muram dan kesal. Aku belum mengerti apa yang terjadi, ayah sudah melangkah maju dan mematikan televisi, membuatku terkejut. Sambil bergumam, "Nonton terus, cuma buang-buang listrik." Aku berdiri dengan malu, tiba-tiba bersyukur karena aku masih bisa bekerja, punya penghasilan sendiri untuk makan. Kalau aku pengangguran dan bergantung pada keluargamu, mungkin aku sudah mati tersedak sejak lama. Tiba-tiba aku teringat hari ketika kakak iparku berkata, "Ayah, ayo makan sekalian. Tidur kok nyenyak sekali dari siang sampai jam 4 atau 5 sore setiap hari begitu." Enak sekali ya, santai betul. Lalu dia menambahkan kalimat yang tidak nyambung. Ibu benar-benar tidak beruntung. Makan malam itu hanya ada suami tua, 2 menantu perempuan, sementara 2 anak laki-laki sedang menjaga ibu di rumah sakit. Tahun-tahun penderitaan dan kerja keras telah menguras napas terakhir ibu, dan hari-hari yang dihabiskan di rumah sakit telah menghabiskan semua tabungan keluarga. Semua orang makan seadanya. Dengan anggota keluarga yang sakit, tidak ada yang tahu kapan takdir akan ditentukan. Semua makan dengan kepala tertunduk. Ayahku sepertinya merasa suasana rumah tidak menyenangkan, jadi dia mulai bercerita sendiri. "Ikan di empang kakekmu itu enak sekali, tidak ada ikan seenak itu. Sudah lama sekali aku tidak makan itu. Si Budi itu keterlaluan, setiap kali kesini tidak pernah ingat membawakanku beberapa ekor." Aku menjawab, "Dia kesini menjaga ibu yang sakit, bukan jalan-jalan. Bagaimana bisa ingat ikan, Ayah? Kasihan ibumu, kasihan Budi dan adiknya. Mereka sudah sangat susah payah." Air mata orang tua bercampur dengan nasi kering. Wajahnya berkerut menahan tangis. Kakak iparku berhenti makan, menghela nafas dan berkata, "Seandainya dulu ayah jadi aktor, pasti sudah terkenal dan kaya raya. Seluruh keluarga pasti ikut senang." Pada hari persidangan, saya menatap tajam ke arah ayah mertua, pria yang datang sendiri naik ojek ke pengadilan sejak pagi-pagi sekali.
Entah kepada siapa dia menanyakan informasi tentang perceraian kami. Saya menggenggam tangan cucu saya dan berbalik seolah-olah tidak mengenalnya. Sedikit harga diri terakhir yang tersisa mencegah saya untuk menceritakan semua keburukan keluarganya di hadapan orang banyak di pengadilan. Tapi rasa jijik itu tak terlukiskan. Orang lain menjadi menantu hanya dengan satu ibu mertua saja sudah cukup berat. Tapi saya selama bertahun-tahun hidup di bawah 2 ibu mertua, bagaimana bisa saya menanggung semua ini? Kita sampai pada titik ini semua karena ayah mertua yang telah memberikannya. Banyak mata penasaran tertuju pada ayah mertua. Pria tua itu dengan rambut tipis di puncak kepala, mengenakan kemeja lusuh di bagian kerah, saku bajunya berisi harta karun berupa koran bekas yang membungkus buku tabungan, kartu identitas, dan berbagai macam benda kecil yang menumpuk di dadanya. Ibu mertua kedua itu menatapnya dengan bingung. Putranya yang malang sedang meneteskan air mata kesedihan bercampur ketidakberdayaan di hadapan perpisahan yang tak terhindarkan dalam hidupnya. Kedua anak kecil itu bermain-main tanpa beban, sama sekali tidak merasa sedih. Terima kasih para penonton setia telah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Hormat saya.